Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Anissa Nurajijah dari F1 Manajemen akan menjelaskan mengenai ahamiyatul ma'rifatullah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah merupakan kebutuhan mendesak setiap insan. Dia merupakan landasan agama yang sangat penting. Seseorang tidaklah disebut muslim yang benar hingga ia mengenal kemudian bersaksi bahwasannya hanya Allah Ta'ala saja yang berhak disembah. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinnata wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zakariyah ayat 56. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah mengatakan, hal itu erat kaitannya dengan ma'rifatullah. Karena sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Bahkan, setiap kali bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Kewajiban pertama bagi seorang hamba ialah ma'rifatullah, yaitu mengenal keesaan Allah dalam uluhiyah atau peribadatan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "Innaka taqdamu ala qaumi ahli kitab, fayakun awalama tad'uhum ilaihi ibadatullahi fa iza arafullah." Engkau akan mendatangi sekelompok orang dari ahli kitab, maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka ialah beribadah kepada Allah, jika mereka telah mengenal Allah. Kemudian beliau menyebutkan kewajiban-kewajiban lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1458 dan Muslim nomor 31. Dalam lafaz yang lain, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum atau laka bidzalika. Maka serulah mereka supaya bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, jika mereka telah mentaati hal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1395 dan Muslim nomor 29, dan beberapa lafaz lain yang hampir sama. Dengan menggabungkan lafaz-lafaz hadis tersebut, dapat diketahui bahwasannya ma'rifatullah yang dalam bab ini berarti tauhid atau dua kalimat syahadat, merupakan kewajiban pertama seorang hamba. Itulah pembahasan mengenai urgensi mengenal Allah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai at-thariq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Di dalam suatu dalil dikatakan bahwa awwaludin ma'rifatullah, awal mula seseorang itu beragama ialah mengenal akan Allah, di mana seseorang itu wajib hukumnya untuk mengenal akan Allah sebagai langkah awal menuju kesempurnaan beragama. Tanpa mengenal Allah, maka ibadah apapun yang dilakukan tidak mungkin bisa dikatakan sampai, sedangkan tujuannya saja tidak diketahui. Karena itu, sangatlah penting sekali pengenalan akan Allah di dalam kehidupan ini. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan dirasakan yaitu manis lezatnya keimanan, dapat merasakan khusyuknya dalam ibadah, serta ketenangan jiwa akan mengalir di dalam diri seseorang. Selain itu, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan pribadi yang ikhlas, sabar, tawakal, serta ridho dalam menjalani hidup. Tentu, tiada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan para arif billah atau orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan rahasia keagungan para arif billah, maka niscaya orang-orang akan tercengang dan terheran-heran serta takjub dibuatnya. Karena nur atau cahaya yang meliputi diri para arif billah itu akan memancar menembus sampai ke langit ketujuh. Ada beberapa cara seseorang untuk sampai kepada ma'rifatullah.
Terlebih dahulu ia harus mengenali diri sendiri. Artinya, seorang manusia harus mengkaji tentang dirinya, seperti siapa saya, untuk apa saya hidup, untuk apa saya diciptakan, dan apa peran saya di dunia ini, serta apa yang harus saya lakukan di muka bumi ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya, niscaya kenalah ia akan Allah. Jalan atau metode menuju mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari satu, yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat qauliyah. Ayat qauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Di antara hukum yang terpenting di sini adalah tauhid, yang artinya keesaan Allah, akhlak atau moralitas, dan keadilan hukum dan keadilan atau hukum kepasangan positif dan negatif atau maslahat dan mafsadat. Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 5 merupakan bukti bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta, Penguasa, dan juga Maha Besar. Maka dari itu, surat ini bisa menjadi landasan seseorang untuk menuju ma'rifatullah. Ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil, mikrokosmos, atau yang besar, makrokosmos. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Surat Al-Fussilat ayat 53 menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dimulai dari yang kecil hingga terbesar tanpa kecuali. Dan Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Semua manusia harus hidup sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya dalam Ali Imran ayat 190 Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa fenomena alam adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melalui dalil nakli dan akli. Dalam surat Yunus ayat 100 sampai 101 dijelaskan bahwa Allah tidak akan membuat seseorang beriman tanpa kehendak darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh manusia untuk mempergunakan akalnya dalam kehidupan, karena dengan menggunakan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu membenarkan. Membenarkan yaitu adalah yakin kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Merenungi setiap saat tentang apa saja yang ada di sekitar kita dan langsung merujuk bahwa semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Tak ada keraguan di balik segala sesuatu, seseorang akan selalu meyakini akan selalu ada maksud yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenarkan tanpa ragu, meyakini bahwa apa yang ditetapkan dalam Al-Quran itu benar dan menjalankan apa yang telah diperintahkan sesuatu dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Al-Manawi min Ma'rifatullah. Apabila seorang hamba telah bertekad untuk mengenal Allah, mendekat kepadanya dan mengikuti kehendaknya, pasti ia akan dihadang oleh berbagai godaan dan tipu daya. Sudah menjadi sunatullah di awal perjalanan seorang hamba, ia akan menghadapi berbagai tipuan kesenangan, kelezatan, kepemimpinan, kedudukan, pakaian, perkawinan, keluarga, dan sejenisnya. Dilihat dari sumber dan penyebabnya, penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwah atau berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan, dan penyakit syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang termasuk penyakit syahwah diantaranya yaitu 1. Al-fisku, yang artinya kefasikan. Lawan dari al-fisku adalah al-adalatu. Keduanya berkaitan dengan kredibilitas moral. Orang yang adil adalah orang yang tidak tercela, sedang orang fasik adalah orang yang ternoda kehormatan dan kredibilitasnya akibat kesalahan yang ia lakukan. 2. Al-kibru, yang artinya kesombongan. Suatu ketika, seorang sahabat yang suka pakaian dan sendal bagus menanyakan tentang dirinya, apakah termasuk sombong atau tidak. Rasulullah SAW menjawab,
bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Atau yang ketiga, az-zulmu, yang artinya kezaliman. Az-zulmu adalah sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran menyebut kemusyrikan sebagai kezaliman yang besar karena orang yang musyrik menempatkan makhluk sejajar dengan Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Luqman ayat 13. Yang keempat, al-kazibu, yang artinya dusta. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dusta mengantarkan seseorang pada dosa, sedangkan dosa akan mengantarkannya ke neraka. Yang kelima, al-ma'asyi, yang artinya kemaksiatan. Lawan kemaksiatan adalah ketaatan. Kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan dusta termasuk bentuk kemaksiatan. Penyakit-penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah SWT. Namun, bagaimanapun juga Allah akan mengampuni dosanya. Selama matahari belum terbit di sebelah barat, Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Efektivitas terapi terhadap penyakit-penyakit hati ini lebih banyak ditentukan oleh pelakunya sendiri. Ia harus bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Orang pandai adalah orang yang selalu mengkoreksi dirinya dan beramal untuk hari sesudah kematiannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus adapun penyakit yang termasuk subhat. Yang pertama itu adalah al-zahlu, artinya kebodohan. Islam menjunjung tinggi ilmu dan orang yang berilmu. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk mencari ilmu. Yang kedua, al-irtiyah, artinya keraguan-raguan. Penyakit ini terindikasikan dengan identitas dan kepribadian yang tidak jelas. Rasulullah berpesan agar kita meninggalkan yang ragu-ragu dan beralih pada yang tidak meragukan. Yang ketiga, al-inhiraf, yang artinya penyimpangan. Penyimpangan dapat berawal dari kesengajaan atau ketidaksengajaan. Akibat tidak tahu, orang akan menyimpang dari jalan yang benar. Hal ini dapat berlanjut pada kesengajaan untuk menyimpang. Yang keempat, al-ghaflah, atau artinya lalai. Kenikmatan sering membuat seseorang lalai akibatnya. Ia tidak tahu arah, akhirnya ia akan mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Penyakit-penyakit intelektual bermula dari ketidaktahuan atau kebodohan. Akibatnya, penyakit akan menjalar pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu, penyembuhannya adalah dengan menghilangkan penyakit utama, yaitu menghilangkan kebodohan dengan ilmu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.